Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Nurfalah dari kelas 11 TK 1. Di sini saya akan melakukan praktek SBL lift 4. Langkah pertama, kita akan menarik tuas rem. Jika sudah, kita akan mengencangkan baut menggunakan kunci momen. Ini saya hanya untuk simulasi saja ya, karena ini bautnya sudah agak kencang, jadi kita tidak sampai mengencangkan berbunyi klik. Kita cukup kayak gini saja, roda depan dan roda belakang. Jika sudah, kita akan memasang fender cover. Langkah pertama, kita akan membuka bak mesin. Lalu kita buka bak mesinnya. Lalu kita akan memasang fender dan grill cover beserta alas kaki dan sarung roda dan sarung kemudi, tapi sudah terpasang ya. Jadi kita akan memasang grill cover dan fender cover. Sing ge bareng di Pak, sing sepakat. Sisi baik. Oke, jika sudah, kita akan mengganti oil filter menggunakan kunci SST. Di sini saya hanya akan melakukan simulasi ya. Ini pada mobil Avanza, oil filternya berada di bawah exhaust manifold. Kita kendorkan. Sudah, jika sudah, kita lepas. Lalu kita akan menggantikan dengan yang baru. Setelah sudah mengganti oil filter, kita akan mengisi oli. Kita pisahkan tang dan majun. Majun ini berfungsi untuk mencegah adanya kerusakan pada tutup oli. Kita lepas. Lalu sini saya akan melakukan simulasi untuk penggantian oli. Jika sudah, kita akan menutup kembali. Suara yang baik, dari kita baik. Kita gunakan tak kembali. Sudah. Jika sudah, kita akan memeriksa air aki, berat jenis dan tinggi permukaannya. Yang pertama, kita akan mengecek bagian terminalnya, lalu bagian sampingnya, lalu bagian tinggi permukaannya. Di sini keterangannya di upper level, yang berarti air aki masih bagus karena berada di atas. Lalu kita akan mengecek tutup air akinya. Ini bila perlu kita semprot menggunakan kompresor dari arah sini ya. Lalu jika sudah, kita akan mengecek air aki menggunakan hidrometer. Kita tekan dulu, lalu kita tunggu sampai naik. Di sini keterangannya di warna merah di angka 1202. Ini harus dilakukan pengisian baterai ya.
Ini papian. Sudah. Kita taruh di aki. Kita tutup kembali. Tutup air aki. Jika kita akan memeriksa tegangan pada aki, kita menggunakan multimeter. Kita start. Kita posisikan ke 20 dcv. Setelah itu kita akan mengkalibrasikan sebelum mengecek tekanan. Ini hasilnya 0,00. Kita cek terminal negatif dan positifnya. Balik. Yuk. Ini hasilnya 12,54. Ini kurang baik. Seharusnya hasilnya yang bagus itu di angka 12,5, di angka 12,6 sekian. Mengecek minyak power steering. Kita buka tutupnya. Lalu kita lap menggunakan majun. Kita bersihkan dulu. Lalu kita celupkan kembali. Kita cek. Ini masih bagus ya. Kita tutup kembali. Lalu langkah berikutnya kita akan mengecek reservoir ini ya, radiator. Ini kondisinya sudah begini ya. Ini karena menggunakan air biasa, seharusnya menggunakan air coolant. Lalu kita akan mengecek di level ini ya, air radiatornya. Ini berada di low, ini seharusnya harus berada di full. Lalu setelah itu kita akan mengecek reservoir washer. Ini sudah nggak ada isinya ya, udah sudah habis. Ini harus diisi menggunakan air washer. Jika sudah, kita akan mengecek tegangan V-belt ini menggunakan baterai agar lebih jelas. Ini tegangannya oke, masih bagus. Lalu kita cari apakah ada keretakan pada V-belt. Di sini masih bagus ya. Jika sudah, kita periksa selang air pendingin dan persambungannya. Pendingin. Cut. Lalu kita cek apakah ada kebocoran pada persambungan ini ya, selang radiator. Di upper hose ini enggak ada. Lalu di lower hose, ini di sini enggak ada. Sudah aman. Lalu langkah berikutnya kita akan memeriksa tutup radiator menggunakan radiator cup tester. Kita akan mengecek ini ya, menggunakan radiator cup tester. Kita akan mengecek kebocorannya. Kita menggunakan radiator cup tester. Kita pasang 100 volt. Sudah, kita akan memompa. Ini standarnya kalau pakai KPA itu di angka 122 KPA. Di sini naik turun karena tutup radiatornya sudah rusak, mengalami kebocoran. Setelah itu kita akan mengecek tutup radiator menggunakan radiator tester. Kita tekan ini standarnya kalau pakai KPA untuk tutup radiator sendiri di angka 78. Ini kita pompa. Ini sudah mengalami kebocoran ya pada tutup radiatornya, jadinya naik turun. Jika sudah, kita pasang tutup radiator kembali. Jika sudah,
kita akan periksa busi. Ini ya, kita untuk simulasi pakai busi. Di sini bersihnya. ini kita cek secara visual kondisinya ini hitam kering. Lalu kita setel menggunakan ini. Lalu kita ukur celahnya. Ini pakai 0,8 masuk, 0,9 masuk, 1,0 masuk, pakai 1,1. Ini terlalu kendor, kita kencangkan kembali. Ini masih terlalu kendor, kita setel sampai pas. Nah, ini berarti di penyetelannya di angka 1,0. Jika sudah memeriksa busi, lalu kita periksa kerja PCV dan selang dari kertakan. Ini secara visual doang. Kita cek secara visual. Ini selang PCV ini ya. Ini yaitu selang untuk meneruskan campuran udara dan bahan bakar yang dibuang, lalu diteruskan kembali ke intake manifold untuk dibakar kembali. Ini kita cek secara visual. Di sini tidak ada kertakan ataupun kebocoran. Ini di sini ada sedikit kebocoran nih ya, rembes. Jika sudah, kita akan periksa dan bersihkan air filter khusus mesin 2KD, ganti pada 30 km dan kelipatannya. Kita bersihkan ini ya, filternya kita ambil. Nah, jika ingin membersihkan ini menggunakan kompresor, jika ingin membersihkan filter, kita bersihkan dari arah berlawanan. Ini lewat dari atas, berarti kita bersihkan dari bawah. Ini harus sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bersihkan dari atas kembali. Kita bersihkan kembali. Sudah? Jika sudah, jika sudah, kita pasang kembali. Ini ya, filternya, box filter. Sudah. Jika sudah, kita hidupkan mesin dan AC. Kita hidupkan mesin. Sudah. Kita starter. Lalu kita periksa AC. Ini ada semua tekanannya. Kita matikan AC-nya. Lalu kita biarkan mesin menyala. Kita akan mengecek, periksa kebocoran oli mesin, air radiator dan bunyi-bunyi abnormal. Kita cek pada kebocoran oli mesinnya ya di sini. Wah, di sini sudah mengalami kebocoran ya. Seharusnya itu yang baik. Ini posisinya harus kering, tidak ada kebocoran. Lalu lainnya masih aman. Setelah itu kita periksa air radiator. Lalu kita akan mengecek air radiator. Ini posisinya masih panas. Ini menggunakan air biasa, seharusnya menggunakan air coolant. Setelah itu kita tutup kembali menggunakan macun.
Setelah itu kita akan memeriksa bunyi-bunyi abnormal pada mesin. Kita nyalakan dulu mesinnya. Kita cek bunyi-bunyinya apakah ada abnormal pada mesin. Masih aman, tidak ada bunyi-bunyi yang aneh seperti mendecit atau yang lain sebagainya. Lalu, bis mata nih, mau kan anu tersebut. Lalu kita periksa volume air, volume oli. Kita matikan dulu mesinnya. Kita periksa volume oli mesin. Kita periksa menggunakan macun. Kita cek volumenya di garis berapa. Ini udah agak berkurang ya. Ini masih baik, masih bisa digunakan. Lalu kita periksa air radiator. Ini menggunakan air biasa, seharusnya menggunakan cairan yang bernama coolant. Jika air radiator berkurang, kita bisa menambahkan. Kita tutup kembali. Lalu kita periksa minyak rem, kopling. Kita periksa minyak rem ya, ini kita tutup, kita buka tutupnya. Nah, kita cek senter dari belakang. Ini seharusnya dari sini ya. Di sini ini tapi masih bisa digunakan. Oke, setelah itu kita periksa koplingnya. Ini koplingnya menggunakan kabel ya. Sudah kita lepas fender cover dan grill cover. Ini kita lepas grill covernya. Kita periksa gas buang, COHC pada RPM idle, frenasinya, dan ditaruh di buku servis. Kita tutup dulu ini kap mesinnya ya. Cek gas buang. Kita pasang dulu ini ya. Pada sini ya. Kita pasang di belakang knalpot ini untuk pengecekan gas buang. Setelah itu kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Kita cek. Yang pertama kita pencet enhance. Sudah, kita pencet lagi. Kita tunggu detiknya ya. Ini sudah, lalu kita pencet sekali lagi. Apa nih? Nomor plat. Oh, nomor plat ya, asal kayo. Meternya apa? Suwe ko yo. Suwe berarti sarap aja.
Lalu kita cetak, kita pencet print sampai ini berhenti. Nah, Lalu kita pencet lagi. Lalu kita atur ini angkanya ya, bebas ya. Ini untuk menggeser ke kanan. Kita plat nomornya ini untuk simulasi kita pakai asalan. Jika sudah, kita pencet standby. Kita pencet hold printer. Kita tunggu sampai print. Ya sudah, kita sobek. Ini sudah ada hasilnya. Kita nanti bisa diberikan ke buku servisnya atau ke teknisinya. Ini jika sudah tidak digunakan, kita pencet standby kalau mau digunakan untuk berikutnya. Lalu kita memindahkan kendaraan ke stall final back, ke final check atau performance. Kita matikan mesinnya. Setelah dimatikan mesinnya, kita bisa mengembalikan mobil atau kendaraan ke final check atau ke foreman. Mungkin itu saja video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.